Karena sekolah dari rumahnya seru nggak? Apa seru nggak? Seru. Enakan sekolah dari rumah atau sekolah langsung? Langsung. Bisa ketemu teman-teman ya, bisa main ya. Iya. Biarpun sekolah dari rumah harus tetap pada rajin ya. Iya. Baik. Acara kali ini saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik dan kepada ibu guru. Yang saya hormati ibu guru perwakilan dari sekolah Alamana. Lalu ada perwakilan ketua kelas yaitu Fajar Hermawan, serta orang tua murid dan juga adik-adik yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara sosialisasi penanganan kendala belajar. Jadi menurut psikologi ini ada 6 caranya. Yang pertama, membuat rutinitas terstruktur. Maksudnya apa sih Kak rutinitas terstruktur? Maksudnya itu, jadi ketika kalian di sekolah itu kan pasti berbeda dengan di rumah. Waktu kalian di rumah pasti lebih fleksibel. Nah, untuk lebih mengefektivitaskan waktu kalian dengan baik, kalian harus tulis rutinitas apa sih yang kalian harus lakukan setiap harinya. Contoh, jam 6 pagi bangun, lalu jam 6.30 kalian sarapan, jam 7 kalian mulai sekolah, kalian siap-siap. Itu kalian harus tulis supaya kalian tahu kalian harus melakukannya jam berapa dan kalian akan selesai jam berapa. Selanjutnya, buat ruangan khusus untuk belajar. Ketika kalian ingin melakukan pembelajaran selama pembelajaran di rumah, kalian harus buat ruangan khusus supaya mengurangi gangguan-gangguan yang ada. Jadi, jangan sampai ketika kalian belajar, kalian akan terganggu dengan situasi rumah yang berisik atau situasi rumah yang panas yang akan mengganggu konsentrasi adik-adik semua. Contohnya, adik-adik bisa belajar di ruangan belajar, adik-adik juga bisa belajar di kamar tidur, tapi jangan sampai ketiduran ya. Selanjutnya, berpakaian yang rapi. Jadi, kalian tuh nggak cuma di sekolah doang yang berpakaian rapi, kalian juga harus berpakaian rapi di rumah. Tujuannya untuk apa, Kak? Tujuannya untuk membangun semangat kalian, supaya kalian lebih semangat sekolahnya, dan kalian nggak ngantuk. Selain yang berpakaian yang rapi, kalian juga harus mandi ya, supaya kalian segar setiap pagi ketika ke sekolahnya. Siswa dan guru harus bergembira, jangan sampai stres. Nah, buatlah pembelajaran online menjadi ringan gembira dan penuh interaksi. Yang kedua, membuat kelompok belajar. Guru dapat membagi kelas menjadi kelompok belajar yang kecil atau diskusi kelompok karena akan membuat waktu belajar lebih efektif. Yang ketiga, guru dan siswa memahami teknologi yang digunakan untuk pembelajaran daring. Nah, agar pembelajaran dapat berjalan lancar. Yang keempat, guru selalu memastikan semua anak mengerti tentang materi yang disampaikan. Guru dapat alokasikan waktu bagi murid-murid yang tertinggal. Pastikan semua murid sudah hampir sama pemahamannya terhadap subjek yang diajarkan. Dan yang terakhir, orang tua harus berperan aktif membantu anak. Dukungan orang tua terhadap anak sangatlah penting agar anak dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik. Sekarang, kakak akan menjelaskan teknologi apa aja sih yang biasa digunakan. Kakak udah riset nih, biasa teknologi yang digunakan itu ada Google Form dan Google Classroom. Nah, sekarang Google Form itu apa, Kak? Google Form itu biasanya digunakan untuk adik-adik mengisi soal, baik soal PR ataupun PS ataupun ujian dari guru-guru adik-adik yang diberikan. Nah, cara menggunakannya gimana? Kalian tinggal klik link yang biasa guru kalian kasih, lalu kalian isi satu persatu, dan ketika sudah selesai, biasanya di bawahnya ada tulisan kirim. Adik-adik tinggal mengirimnya, lalu ketika adik-adik sudah mengirim, ibu-ibu
guru dapat melihat jawaban yang sudah adik-adik berikan. Selanjutnya ada Google Classroom. Google Classroom dapat diunduh dan diinstal pada Android maupun produk Apple. Namun jika menggunakannya melalui komputer atau laptop, kalian dapat langsung mengaksesnya melalui website. Klik Start dan pilih alamat email Google yang ingin digunakan untuk bergabung di Google Classroom. Nah, adik-adik bisa tekan tanda plus di pojok kanan. Kemudian ada dua pilihan untuk bergabung. Nah, adik-adik bisa pilih join class untuk bergabung di kelas yang telah disediakan oleh guru. Kemudian masukkan 7 digit kode kelas yang sudah diberikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah tergabung dalam kelas, maka adik-adik dapat melihat tugas ataupun materi yang dibagikan oleh guru. Apa sih Kak kegunaannya? Yang pertama, dapat mempermudah proses absensi siswa. Jadi ketika adik-adik mengisi itu semua, ibu guru dapat tahu nih adik-adik diisi apa enggak, adik-adik tuh hadir apa enggak ketika hari itu. Yang kedua, nggak cuma berbentuk tulisan, tapi Google Form juga dapat berbentuk video, gambar. Jadi adik-adik nggak akan bosan. Yang ketiga, melakukan sama kayak yang tadi kakak bilang, Google Form itu bisa dipergunakan untuk ibu guru untuk memberikan soal untuk adik-adik. Jadi ibu tahu sampai mana kemampuan adik-adik. Dan yang terakhir, kegunaan Google Form adalah dengan adanya Google Form, kita kan jadi nggak perlu pakai kertas kan? Jadi kita dapat menghemat penggunaan kertas. Jadi kita dapat mencintai bumi kita. Itu Google Classroom. Yang pertama ada tugas. Guru dapat memberikan tugas atau assignment di Google Classroom dan memberikan batas waktu pengumpulan. Nah, di sini guru dapat langsung mengoreksi tugas siswa di dokumen yang sama. Tugas yang diubah dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan komentar untuk memungkinkan siswa merevisi tugas dan mengumpulnya kembali. Setelah dinilai, tugas hanya dapat diedit oleh guru. Yang kedua, ada fitur pengumuman. Nah, pengumuman ini dapat diposting oleh guru maupun adik-adik di kelas. Selanjutnya, ketiga ada komunikasi. Pengumuman dapat dikomentari oleh guru maupun siswa yang memungkinkan komunikasi dua arah antar guru dan siswa. Kemudian yang keempat ada kalender Google. Nah, di sini fitur ini bertujuan agar tugas dan kegiatan belajar bisa terjadwal dengan baik. Selain itu, fitur ini juga bisa menjadi pengingat untuk guru maupun adik-adik. Karena dalam kalender Google ini akan menampilkan tanggal, nama tugas, dan batas akhir tugas yang harus dikumpulkan adik-adik. Dan yang terakhir, keamanan pribadi. Nah, Google Classroom sebagai bagian dari Usage for Education tidak menampilkan iklan dalam antarmuka untuk siswa dan guru, dan data pengguna tidak dipindai atau digunakan untuk tujuan periklanan. Jadi aman ya. Kalau menurut aku ada satu faktor penting, yaitu ketika kalian di rumah, kalian harus makan makanan yang bergizi. Karena ketika kalian makan makanan yang bergizi, kalian akan lebih dapat berkonsentrasi ketika belajar. Jangan terlalu banyak makan gula atau makan yang manis-manis, karena itu cenderung akan membuat kalian mengantuk ketika belajar. Dan kalau kalian ngantuk ketika kalian belajar kan akan menghambat kinerja kalian dalam belajar. Kalian akan susah menyerap pembelajaran diberikan oleh ibu guru kalian. Informasinya bermanfaat, anak-anak juga mudah menyerap dan juga menyenangkan, dan materi yang disampaikan cukup jelas. Halo, namaku Anton. Menurutku lebih Yalisafit dari kakak mahasiswa sudah baik dan jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Studi bersama Universitas Unta sudah selesai dan alhamdulillah hasilnya sangat baik dan memuaskan. Bagi saya sangat dimengerti untuk anak-anak dan wali murid, dan bermanfaat banget untuk penyampaiannya untuk wali murid dan anak-anak. Nah,